Priscil Marika Parapat dari Prodi Kepemimpinan Kristen. Baiklah, melalui video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia atau yang disebut manajemen personalia. Manajemen personalia adalah suatu perencanaan, pembagian kompensasi, penginterpretasian, pengembangan, serta pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu tercapainya suatu tujuan perusahaan, individu, dan juga masyarakat. Tujuan manajemen personalia. Pada dasarnya, manajemen personalia memiliki tujuan yang berkaitan langsung terhadap dengan tujuan perusahaan secara umum. Hal tersebut diakibatkan karena manajemen perusahaan berupaya dalam memunculkan efisiensi di dalam bidang ketenaga kerjaan sebagai efisiensi keuntungan serta kontinuitas. Manajemen personalia. Yang pertama, fungsi manajemen. Poin pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan tersebut berarti menentukan suatu program personalia yang akan membantu mencapai tujuan perusahaan. Berikutnya, pengorganisasian. Apabila perusahaan sudah menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh para anggotanya, maka manajer personalia harus membentuk organisasi dengan cara merancang susunannya. Yang ketiga, pengarahan. Apabila manajer sudah mempunyai rencana dan sudah mempunyai organisasi, maka harus melaksanakan suatu rencana atau pengarahan. Berikutnya, pengawasan. Pengawasan adalah mengamati atau observasi dan juga membandingkan pelaksanaan dengan terencana dan juga mengoreksi jika terjadi suatu penyimpangan. Yang kedua, fungsi operasional. Pertama, pengadaan tenaga kerja. Yang kedua, pengembangan atau development. Yang ketiga, kompensasi atau compensation. Yang keempat, integrasi. Yang kelima, pemeliharaan. Yang keenam, pemutusan hubungan kerja. Berikutnya, penentuan kebutuhan personalia. Penentuan kebutuhan personalia atau perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna untuk mencapai tujuannya. Terdapat beberapa syarat untuk membuat sebuah perencanaan sumber daya manusia yang baik, yaitu yang pertama, deskripsikan secara jelas masalah yang direncanakan. Yang kedua, kumpulkan dan analisa informasi tentang sumber daya manusia. Yang ketiga, deskripsikan secara detail tentang analisis pekerjaan. Yang keempat, proyeksikan situasi sumber daya manusia saat ini dan masa yang akan datang. Yang berikutnya, proyeksikan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi masa depan. Dan yang berikutnya, pahami peraturan dan kebijakan pemerintah, khususnya yang menyangkut tenaga kerja. Nah, untuk sebuah perencanaan sumber daya manusia yang baik, diperlukan tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Yang pertama, penetapan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi. Yang ketiga, mengelompokkan data dan informasi tersebut, kemudian menganalisisnya. Yang keempat, menetapkan beberapa alternatif yang kira-kira sanggup ditempuh. Yang kelima, memilih alternatif terbaik. Yang keenam, menginformasikan secara terpilih kepada para karyawan agar direalisasikan. Berikutnya, proses mekanisme manajemen personalia. Proses pertama, proses penerimaan. Ada bagiannya. Yang pertama, rekrutmen. Artinya, suatu proses pencarian dan pengikatan para calon karyawan atau pelamar calon karyawan yang mampu untuk melamar sebagai karyawan tersebut. Yang kedua, seleksi. Seleksi adalah proses meneliti dan memilih dari sekelompok pelamar yang didapat dari berbagai
sumber untuk mendapatkan pelamar yang paling sesuai. Yang ketiga, orientasi karyawan. Orientasi merupakan kegiatan yang berguna tidak lanjut setelah proses rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, proses yang kedua yaitu proses penempatan. Perencanaan sumber daya manusia adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis. Ada bagiannya. Bagian pertama, kualifikasi pekerjaan dan peran. Yang kedua, menganalisis pekerjaan. Yang ketiga, tujuan analisis pekerjaan. Dan proses yang ketiga, proses pembinaan. Ada bagiannya. Yang pertama, proses pelatihan. Pelatihan setelah seleksi. Seorang pekerja harus dipilih atau ditunjuk dalam organisasi yang membutuhkan pelatihan yang tepat. Bagian kedua, proses pengembangan. Tidak ada organisasi memiliki pilihan apakah akan mengembangkan karyawan atau tidak. Satu-satunya pilihan adalah bahwa metode kebutuhan pengembangan manajemen dengan baik diterima dalam bisnis ini yang cepat berbuah karena perkembangan teknologi dan sosial. Tujuan dari manajemen personalia adalah bahwa manajemen personalia merupakan suatu perencanaan, pembagian kompensasi, penginterpretasian, pengembangan, serta pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu tercapainya suatu tujuan perusahaan, individu, dan juga organisasi. Penentuan kebutuhan personalia atau perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Saran dari manajemen personalia ini adalah pencapaian produktivitas tenaga kerja perusahaan ingin sesuai yang diinginkan harus didukung oleh kegiatan-kegiatan departemen personalia perusahaan